Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Once Again. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini bercerita tentang kehidupan pasangan keluarga dari Song Yong Dal dan juga Jang Ok Bun. Mereka memiliki 4 anak, yaitu Song Jun Sun, anak pertama, lalu yang kedua Song Ka-hee, Song Na-hee, dan Song Da-hee. Untuk anak yang terakhir, Song Na-hee, anak ketiga dari keluarga Song yang menikah dengan seorang dokter. Tapi pernikahannya mengalami sebuah masalah. Masalah itu juga dihadapi oleh Song Jun Sun dan juga Song Ka-hee yang keduanya bercerai dengan pasangan masing-masing. Keduanya akhirnya kembali tinggal di rumah orang tua mereka, sedangkan Song Da-hee pun anak terakhir dari keluarga Song harus berjuang di perusahaan tempatnya bekerja. Dahi sendiri, ia tak memiliki title sarjana dan hanya menjadi pegawai magang di travel agent tempatnya ia bekerja. Dahi pun akan menikah dengan kekasihnya seorang PNS dan semua keluarga sibuk mempersiapkannya. Tapi sang ayah dengan santainya malah membuka toko ayam goreng walaupun anaknya besok akan menikah. Tetapi setelah Dae-hee melakukan perayaan untuk pernikahannya, ternyata suaminya selingkuh dengan rekan kerja lainnya. Semua orang yang sedang melakukan pesta di rumah pun langsung kaget melihat Dae-hee bukan tetap tinggal di hotel tapi malah pulang ke rumah. Dae-hee pun memutuskan untuk tak mendaftarkan pernikahannya, lalu sang ibu marah mencoba untuk bertemu menantunya dan merayunya. Sementara Dae sendiri juga frustasi karena bertemu sosok pria yang ditemuinya saat di hotel. Ternyata dia adalah adik dari kakak iparnya dan konflik terjadi antara keluarga Song dengan pasangannya. Begitu juga Na-hee, ternyata diam-diam sudah pisah ranjang dengan suaminya. Bahkan mereka pun bisa terlihat seperti pasangan, tapi sebenarnya mereka sudah lama tak tidur bersama. Jadi bagaimanakah keluarga Song menyelesaikan masalah masing-masing? Bisakah Na-hee mempertahankan pernikahannya? Karena orang tuanya sangat berharap anaknya tak bercerai dan tetap menikah dengan seorang dokter. Lalu bagaimanakah nasib Dae-hee sebagai maknae di keluarga? Dan apakah dua kakak Dae-hee ini juga akan mendapatkan cinta kembali setelah mereka bercerai? Komentar gue sama drama ini tuh drama yang cukup panjang ya, sekitar 100 episode, tapi ratingnya itu cukup tinggi di Korea. Jadi kalau yang suka sama drama yang panjang, kelihatan banget tuh ya di sini settingnya tuh benar-benar lokasi syuting. Jadi beda banget sama drama yang emang 16 episode dengan syutingnya di tempat yang emang kayak bener real gitu loh. Yang kelihatan banget di sini set syuting itu kayak misalnya di rumahnya Na-hee yang ada 2 kamar kayak apartemen gitu, itu kelihatan banget set syutingnya. Terus dapur tempat jualan ayam gorengnya bapaknya, terus pasar juga kelihatan banget itu set syuting, mungkin karena mereka nggak mungkin ya syuting di pasar beneran. Jadi emang agak beda banget gitu. Nah, beda sama waktu pas di cafe milik ibu mertuanya Na-hee ini. Jadi emang kayak di luar ruangan dan emang benar-benar ada kafenya di situ. Kalian mesti nonton deh, bisa ngebedain mana yang set syuting, mana yang emang benar-benar real ada tempat syutingnya. Menurut gue sih mungkin karena mereka mengurangi budget juga ya. Kalau di set syuting kan lebih gampang. Terus juga mereka tuh kayak panjang juga episodenya, jadi nggak mungkin kan kalau sewa-sewa cafe kelamaan gitu. Jadi mereka lebih milih kayak bikin set syuting, akhirnya jadi sebuah drama. Konfliknya kalau drama yang episode panjang biasanya tuh tentang keluarga, jadi
kayak ngebahas tentang kakaknya dulu pertama, terus kakak yang kedua, masalah kakak yang ketiga, baru yang terakhir gitu. Biasanya tuh mereka beda-beda. Terus udah gitu bapaknya juga punya masalah juga ternyata. Jadi ini jabarin juga. Jadi kalian kalau yang pingin nonton drama Korea yang panjang dengan cerita dan rating yang bagus, kalian mesti nonton drama ini. Jadi ini drama tuh ngebahas tentang perceraian, gagal nikah, tapi kesini-sininya tuh ada yang akhirnya jatuh cinta juga, ada yang CLBK lagi. Pokoknya ini drama tuh bener-bener konfliknya mendalam banget, keluarga banget, deket sama kita banget. Di episode awal kita tuh bisa ngeliat ya kalau di sana tuh kayak gagal nikah atau mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mendapatkan pernikahan itu, mereka tuh harus kebalikin namanya uang pernikahan. Jadi tamu-tamunya teleponin satu-satu, mau balikin nih duit pernikahan mereka yang udah dikasih ke keluarga Song ini. Jadi ribet banget ya. Dan di Korea tuh ternyata emang belum bisa menerima yang namanya perceraian. Jadi lebih baik mereka tinggal bersama, walaupun nggak tidur bareng gitu ya, tapi orang masih melihat mereka tuh kayak masih tetap nikah gitu dibandingkan orang yang tiba-tiba bercerai gitu. Karena yaitu jadi gosip lingkungan sekitar. Bahkan si Nyonya Song ini, istrinya dari Tuan Song ini, menghindari teman-temannya yang di pasar itu untuk nggak ketemu karena dia nggak pingin orang-orang tuh ngegosipin keluarganya yang emang kebanyakan bercerai. Pelajaran juga dari drama ini adalah pernikahan itu nggak boleh ada campur tangan orang lain gitu. Jadi kadang-kadang ibu kita atau mertua kita sendiri juga ikut campur kan sama masalah kita gitu. Jadi itu malah yang bikin bertengkar gitu. Nah itu sebenarnya awalnya dia baik-baik aja tuh sama suaminya, tapi saling membenci karena emang kayak ibu lo tuh begini banget sih, ibu lo tuh begini banget, kayak komplain. Dan mereka tuh kayak musuh bebuyutan di kantor dan tetap harus tinggal di rumah bareng walaupun mereka tuh saling benci. Tapi sebenarnya tuh mereka kayak masih cinta gitu ya, karena kan masih bertahan untuk tinggal di rumah bareng. Menurut gue tuh kayak mereka nggak bisa ngebahas masalah masing-masing, terus rasa keselnya tuh ditumpuk, akhirnya malah jadi adu mulut kan, jadi nggak bisa ngeluapin semua emosi yang akhirnya keluarnya marah-marah gitu. Suaminya Nahi juga tuh juga kayak masih cinta, cuma kayaknya dia gengsi ya, jadi selalu ngajak ribut, kayak ketemunya tuh mirip kayak Tom and Jerry gitu. Ya menurut gue sih namanya benci sama cinta tuh tipis banget, jadi bisa kelihatan sih sebenarnya dia benci tapi sebenarnya bener-bener cinta. Pokoknya buat kalian yang suka sama drama keluarga dan pingin nonton dengan drama yang cukup panjang, terus bosen sama drama pendek yang cuma 16 episode, mendingan nonton drama ini karena konfliknya emang beda banget. Terus kalian juga yang ngefans sama Lee Sang Sub, di sini juga dia aktingnya bagus, jadi dokter anak yang emosi sama istrinya. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini deh, nggak dijamin nggak akan kecewa. Jadi menurut gue ini drama tuh kayak ngasih tahu kalau kalian tuh bisa melakukan kesalahan sekali dalam kehidupan kalian, tapi bisa menemukan kesempatan untuk kedua kalinya. Jadi nanti tuh Daehee sama Naehee, bahkan keluarga Song yang lain ya, bisa menemukan kesempatan kedua untuk berbuat baik. Dan bapaknya juga yang ternyata punya rahasia dalam kehidupannya masa lalu tuh ya, karena dia punya kesedihan yang mendalam, akhirnya menemukan kebahagiaannya sekarang walaupun udah berumur tua. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Kamsahamnida yang udah nonton. Annyeonghaseyo.